pasca observasi sudah selesai ya. Seperti agendanya tadi, sekarang kita melakukan proses dialog pasca observasi belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju coaching yang dilakukan bersama rekan sejarah. guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada ibu pertiwi. Implementasi lagi untuk di lembaganya. Jadi kira-kira langkah apa yang akan bisa diambil supaya bisa tidak hanya satu rekan sejawat tapi seluruh guru di SDM kan selama ini kalau saya sendiri ya sebelum saya ikut PGP itu dengan kata observasi atau supervisi itu selalu menjadi momok. Padahal setelah kita dalami coaching itu sendiri, kita di situ sharing untuk mencari kelemahan kita, terus menyadarilah kekurangan yang ada pada diri kita, mencari solusi sendiri, itu kita jadi tidak terbebani lagi. Betul ya? Jadi seperti itu. Kira-kira langkah apa yang akan bisa diambil ke depannya supaya kata-kata supervisi atau observasi baik itu dengan rekan sejawat maupun dengan kepala sekolah tidak menjadi momok lagi. Bisa menularkan ilmu yang saya peroleh dari PGP ini ke teman-teman rekan sejawat lainnya, dan mungkin dari tadi teman-teman sejawat kita yang kita ajak kolaborasi juga bisa menceritakan bahwa ternyata coaching itu bukan untuk apa nih ya, betul sebagai penilaian ya, supervisi dari kepala sekolah, namun itu sebagai bahan refleksi kita, bahan evaluasi kita untuk memperbaiki pelajaran kita di pembelajaran berikutnya. Jadi perlu kita sosialisasikan ke teman-teman lewat tombol tadi supaya semua teman-teman tahu bahwa coaching itu muaranya akhirnya nanti juga untuk kebutuhan untuk berpihak pada anak-anak. Itu untuk refleksi tentang dialog pasca observasi tadi yang sudah dilakukan Bu Septi bersama Bu Umi Solihan. Untuk refleksi PGP sendiri Bu Septi ini kan sudah sampai di modul akhir ya, dari modul 1.1 sampai dengan modul 3.3. Materi apa yang menurut Bu Septi paling Bu Septi kuasai dari modul 1.1 sampai dengan 3.3? Mungkin yang paling saya kuasai itu Bu, karena masih teringat gitu. Ini di yang modul ini 3.3 yang mengelola program yang berdampak positif bagi murid ini. Lebih ke program yang berdampak positif pada murid itu yang paling dikuasai gitu. Karena masih fresh. Terus untuk materi yang masih membingungkan dari 10 modul gitu. 10 modul yang ada di program guru penggerak ini yang masih membingungkan di modul yang mana? Yang paling membingungkan di modul yang 3.2 minggu yang aset itu nih, pengelolaan sumber daya yang aset itu. Yang lebih ke aset nih modul 3.2. Aset. Pada dasarnya untuk di modul 3.2 pengelolaan aset yang ada di sekolah nih, itu kita titik beratkan kepada program yang akan kita rancang di modul 3.3. Kalau selama ini kita merancang program di sekolah itu kita selalu mengandai-andai mencari kelemahan apa yang ada di sekolah kita. Misal ini hanya contoh. Di SD Modongan ini anaknya untuk masalah hafalan surat pendeknya kurang. Itu kita selalu mencari kelemahan di situ. Iki ya apa carane arek-arek Modongan ini bisa lebih maksimal? Kita selalu mencari kelemahan.
yang perlu kita angkat. Padahal sejujurnya kalau untuk program sekolah yang harus kita maksimalkan aset yang ada. Oke lah, kalau untuk SD Modongan surat pendeknya kurang, kita ambil nilai positif yang ada di anak Modongan ini apa? Oh, SD Modongan iki areke nek dikongkon melayu iki banter. Itu salah satu aset. Sudah, kita ndak usah, bukan berarti kita mengabaikan untuk surat pendeknya, bukan. Kita ambil aset kita yang ada. Orang ini pintar melayu, kita maksimalkan di atletiknya. Kita jadikan atletik ini salah satu program yang ada di SDN Modongan. Kita fokuskan pada kekuatannya yang positif. Betul. Jadi kita tidak selalu terkungkung ya apa caranya anak-anak ini bisa hafal surat pendek. Kita sudah tahu kalau itu lemah. Kita angkat berlahan-lahan. Tapi untuk aset yang maksimal arek pinter Melayu ini kita genjot. Jadi nanti SDN Modongan lebih terangkatnya di atletik. Ketika ada seleksi, oh kita ambilkan Modongan Melayu ini banter. Jadi ketika aset ini sudah maksimal, kita angkat lagi, itu kita lebih mudah daripada kita fokus di kelemahan. Surat pendek itu loh ya opo kok angel. Surat pendek, ketika kita fokus di kelemahan, aset maksimal ini akan terabaikan. Sama dengan diri kita sendiri. Saya ini public speakingnya angel. Ketika saya ngomong dengan banyak orang angel, jenengan akan terus berkutit ya apa caranya aku kendel ngomong. Ya apa caranya aku kendel ngomong. Sementara jenengan punya potensi lain. Aku ki pinter nyanyi. Harusnya aset nyanyi jenengan ini yang jenengan asah. Untuk masalah public speaking bisa sambil jalan. Tapi untuk aset yang ada pada diri kita, suara kita bagus. Kita pinter nyanyi. Toh nyanyi hanya tinggal nyanyi. Kita sudah punya suara bagus. Tapi untuk public speaking kita harus memilih kata, harus ya apa cara intonasinya itu lebih susah. Aset yang ada pada diri kita, suara yang bagus. Kita tinggal belajar nyanyi, masih hanya di ruangan dulu sebelum tampil bisa. Sambil berjalan public speaking. Jadi aset yang kita miliki kita angkat secara maksimal dulu. Baru memikirkan apa yang kurang. Kalau kita fokus pada kekurangan kita, sulit untuk berkembang. Ya, bahkan pernah saya baca bisa sampai akhirnya kita buta akan potensi kita sendiri. Soalnya kita apa? Kita meruntuki kekurangan yang ada pada diri kita gitu loh. Aku kok gak iso ngene sih, aku kok gak iso ngene sih. Tapi ketika kita sadar akan kelebihan kita, Bapak wis aku gak iso ngomong nduk ngarepe wong akeh gak masalah. Yang penting aku iso nyanyi. Kelebihan saya dinyanyi. Jadi begitu juga dengan aset yang Bu Septi sampaikan, masih membingungkan untuk memilih aset. Kita lihat potensi apa yang ada di lembaga kita, itu yang kita maksimalkan. Meskipun kita tetap berusaha untuk mengangkat kekurangan-kekurangan yang ada. Mungkin itu yang bisa menjadi motivasi supaya di modul 3.2 tadi sudah tidak membingungkan. Jadi memaksimalkan aset yang ada. Terima kasih Bu Fitri pencerahannya. Dan untuk saya pribadi, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Septi sudah sampai sejauh ini, sudah berusaha semaksimal ini, baik dalam pembelajaran di LMS maupun pembelajaran luring bersama saya, baik PI maupun di Lokakarya. Saya mengucapkan terima kasih sudah berusaha maksimal. Ya, semoga apa yang menjadi program Bu Septi, apa yang menjadi angan-angan Bu Septi secara pribadi maupun harapan dari lembaga SDN Modongan ini bisa terrealisasi dengan maksimal ke depannya setelah program guru penggerak ini selesai. Tetap semangat, tetap berbagi praktik baik dengan teman-teman baik di lembaga khususnya maupun nanti apabila panjenengan dibutuhkan untuk menyampaikan praktik baik di KKG atau di mana saja, karena tidak menutup kemungkinan dari potensi yang Bu Septi miliki itu nanti bisa membawa Bu Septi terbang lebih tinggi lagi, dalam artian bisa menjadi narasumber apa. Makanya itu tadi kembali ke potensi apa yang ada di diri kita maksimalkan, tidak terpuruk pada kekurangan. Itu
agenda PI 5 ini dan untuk persiapan PI 6 nanti Bu Septi mengunduh kuesioner survei feedback 360 sesi 2. Kalau di PI 2 kemarin di sesi 1, untuk di PI 6 ini nanti mengunduh survei sesi 2. Ada di LMS. Itu nanti dengan responden kepala sekolah, 5 orang guru dan 5 perwakilan siswa. Dari hasil survei itu nanti Bu Septi juga tetap mengupload di LMS seperti di PI 2 itu. Itu agenda pertama. Yang agenda kedua mengisi self evaluation juga yang ada di LMS. Jadi mengukur kemampuan Bu Septi sendiri. Sampai sejauh ini setelah mengikuti program guru penggerak ada di titik seperti apa, itu nanti mengisi di LMS nih. Selain dari teman-teman, kepala sekolah, dari murid juga dari dirinya sendiri. Itu agenda PI yang ke-6. Untuk selanjutnya ada lagi yaitu diskusi pemetaan aset bersama kepala sekolah dan stakeholder yang ada di SDN Modongan. Kembali lagi panjenengan butuh peran serta dari stakeholder yang ada di SDN Modongan, panjenengan butuh jadwal, dan di situ nanti panjenengan menjadi fasilitatornya, bukan narasumber nih, fasilitator membicarakan masalah aset yang ada di SDN Modongan, mana yang perlu dikembangkan. Itu nanti panjenengan koordinasi dengan kepala sekolah, apa yang akan di aset-aset apa saja yang ada di SDN Modongan dan apa saja yang menjadi program unggulan ke depannya. Itu nanti panjenengan membuat jadwal, membuat notulen dan mengambil dokumentasi kegiatan pemetaan aset itu, dan tentunya nanti program asetnya dikumpulkan di PI 6 itu nanti. Jadi ada jeda waktu antara PI 5 dengan PI 6. Di antara jeda itu panjenengan komunikasi dengan kepala sekolah. Jadi tidak ada saya tanpa ada pengajar praktik. Jadi nanti waktu PI 6 saya minta jadwal, minta notulen, daftar hadir, foto kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut berupa pemetaan aset. Tetapi pedomannya kita ambil potensi-potensi yang ada di SDN Modongan untuk dikembangkan. Kalau untuk kelemahannya nanti sambil jalan, dan kelemahan itu akan bisa tertutup dengan keunggulan-keunggulan. Harapan ke depannya seperti itu. Jadi agenda kita di PI 6 seperti itu, Bu Septi tolong dipersiapkan. Jadi nanti waktu PI 6 kita hanya mengkomunikasikan tentang aset yang sudah didaftarkan di SDN Modongan beserta seluruh stakeholder yang ada. Mungkin itu untuk kesulitan sudah sampai di postes kemarin, saya kira tidak ada, tapi manakala ada kendala nanti di persiapan PI 6 bisa dituangkan di jurnal komunikasi baik bersama fasilitator maupun bersama pengajar praktik, bisa dituangkan di LMS. Sampai ketemu di Lokakarya 5 minggu depan, kita belajar sambil bermain, merefresh sejenak, sambil menunggu nanti dapat giveaway apa nanti di Lokakarya 6, karena itu salah satu motivasinya ya, sudah dapat speaker aktif, headset, mouse, terus apa gitu, 4 kok ransel. Oh gitu, itu nanti tinggal kelima, semoga saja laptop. Nanti ketika laporan kegiatan PI saya ini kan saya kirim ke BPGB, mungkin bisa terrealisasi giveaway-nya berupa laptop. Amin. Mungkin itu ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Masih belum usai sampai dengan Lokakarya 7 nanti gomnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.